Prof. Dedi, Dr. Nuning, selamat sore. Selamat sore Mbak Priska. Selamat sore Mbak Priska. Sore saya ke Prof. Dedi dulu. Prof. Dedi, terakhir prediksi terbaru bahwa pandemi corona berakhir 2021 bulan Februari, bisa kita bumikan data ini seperti apa? Baik Mbak Priska, tim kami mencoba melihat bagaimana tren pergerakan data COVID positif, dan dari berbagai model yang kami lakukan, diantaranya sebut saja namanya model kompartemen, SIR, kemudian model yang kami sebut model PDDM, dan kemudian model kurva Richard, semuanya itu bersifat data driven. Ini ada beberapa kemungkinan skenario kita sebut. Nah, tapi yang kami publish diantaranya itu ada dua, yaitu dengan SIR yang regresi, yang data driven, itu diperkirakan bisa berakhir pada bulan November awal, dengan jumlah kasus sekitar 110.000. Kemudian yang kedua, proyeksi yang kedua dengan PDDM, itu proyeksinya adalah sekitar 227.000 kasus di akhir Februari 2021. 2021. Ya. Bisa tolong jelaskan sederhananya kepada publik, metode ini perkiraannya seperti apa? Bagaimana cara menghitungnya? Ya, untuk mungkin model PDDM ini kami kembangkan berdasarkan pendekatan teori antrian. Dan yang kami lakukan sebenarnya adalah kita melihat kasus positif dan kita lihat bagaimana pergerakannya secara probabilistik, ya, menggunakan bantuan teori antrian dan distribusi Poisson secara statistik. Dan kita dapatkan ternyata data 15 harian itu adalah model terbaik saat ini untuk data kasus positif. Dan tren menunjukkan nanti puncaknya itu kira-kira Agustus, akhir mungkin harapannya sudah menurun. Dan nanti karena asumsinya ini bersifat simetrik modelnya, maka akhirnya itu diperkirakan kira-kira Februari, di angka yang kami sampaikan tadi. Ada catatan atau tidak, Prof? Misalnya, ini bisa jadi akurat, kalau kita katakan prediksi pasti kan ada kemungkinan presisi atau tidaknya, tapi syaratnya apa? Apakah memang jumlah perharinya harus tidak boleh terlalu dinamis angkanya, artinya harus dalam angka yang tidak terlalu berubah jauh atau seperti apa? Ya, tentunya setiap model itu ada asumsi yang kita gunakan. Nah, asumsi kami di dalam model ini memang diantaranya adalah bahwa rate penambahan pasien itu tidak berbeda jauh dengan kondisi saat ini. Jadi kalau penambahannya tidak jauh berbeda dengan kondisi saat ini, begitu ya? Ya, jadi nanti kalau ada ledakan baru tentunya ini sudah di luar proyeksi yang kami gunakan tersebut. Harapannya tentunya tidak ada epicenter baru, dan epicenter yang sudah ada itu terkendali bahasanya. Jadi kalau kita jelaskan sedikit kepada masyarakat, prediksi ini dihitung dengan total rata-rata perharinya kasus barunya 1.500 seperti itu, Prof. Dedi? Tidak demikian, Mbak. Kita melihat bagaimana jumlah 15 harian. Kemudian kami fitting dengan menggunakan pendekatan regresi dan distribusi Poisson kira-kira. Dan sedikit runtun waktu juga berperan di sana. Dan kita dapatkan proyeksi seperti yang kami sampaikan tadi. Baik. Ini hanya salah satu model, Mbak. Jadi model yang kita fitting banyak. Ini salah satu modelnya begini ya, Prof ya? Salah satu model. Baik, dimengerti untuk yang ini. Berikutnya saya ke Dr. Nuning. ITB juga sebelumnya pernah mengeluarkan, Dr. Nuning juga salah satu timnya untuk meneliti ini. Apakah ada perbedaan atau seperti apa, Dr. Nuning? Baik, terima kasih Mbak Priska. Jadi kalau pada waktu awal itu kita mencoba untuk melihat jangka panjang, karena harapannya klaster Jakarta itu bisa ditaklukkan dalam tanda petik begitu ya. Jadi Jakarta segera bisa ditangani sehingga durasi epidemi itu bisa lebih pendek begitu. Ternyata kenyataannya ketika menjelang
Lebaran dan seterusnya terjadi kebocoran mudik begitu, sehingga kasus mulai menyebar dan sekarang kita bisa lihat bahwa ke-34 provinsi itu sudah memiliki kasus aktif positif. Nah, jadi pada saat ini kami dari tim COVID itu memprediksi hanya jangka pendek. Bagusnya adalah one day prediction, tapi mungkin kalau 1 hari terlalu pesimis begitu. Jadi kita estimasi terbagus yang bisa kita lakukan itu 7 hari begitu. Kemudian modelnya sama, kita hanya memakai model yang sederhana SIRD, tetapi sama dengan yang sudah pada dilakukan di UGM. Kita juga menggunakan Bayesian begitu, jadi kita masukkan ketidakpastian juga begitu. Kemudian kita melihatnya dari 7 hari ke depan itu trennya seperti apa gitu. Nah, kemudian kita perpanjang juga ke 14 hari dan paling tidak 20 sampai 30 hari itu yang paling lama yang kita bisa dengan percaya diri berikan informasinya begitu. Tapi kalau dalam jangka panjang, jujur bahwa kalau ada penurunan kasus total itu mendekati akhir tahun itu sudah bagus menurut kami begitu. Jadi harapannya ke depan bisa terkendali karena ini sudah menjadi endemi di masing-masing wilayah begitu ya. Jadi bukan lagi satu klaster baru tetapi sudah terbentuk banyak klaster di provinsi-provinsi di seluruh Indonesia begitu. Adakah provinsi yang hingga saat ini masih cukup sulit menghitungnya fluktuasinya, apakah DKI Jakarta ataupun Jawa Barat, Jawa Tengah seperti apa? Kami selama ini mengambil data yang ada di publik ya, jadi bisa dari BNPB, bisa dari Kawal COVID gitu. Kemudian kalau khusus untuk Jawa Barat, Banten itu tersedia di website yang bisa kita gunakan untuk menganalisa situasi dinamika datanya. Walaupun banyak yang meragukan bahwa itu underestimate atau tidak bisa, belum bisa mencakup kasus sebenarnya. Tapi dari data yang seperti itu kita bisa memberikan informasi yang sesuai fakta gitu. Jadi sebagian besar dari para pemodel itu sepakat bahwa kita masih belum melihat puncak gitu. Jadi kita masih menanjak begitu ya. Jadi harapannya bahwa kondisi ini itu bisa memicu kesadaran masyarakat bahwa ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk mengatasi penekanan kasus COVID ini. Oke, ya ini memberikan informasi yang sesuai fakta. Harusnya masyarakat juga dengan lebih sadar lagi dengan data-data ini. Tapi kalau saya ke Prof. Dedi, apakah yang muncul selama ini, apakah tantangan yang muncul justru dengan adanya angka-angka prediksi ini, masyarakat jadi berpikir awamnya seperti ini, Februari udah selesai, ya udah deh kalau gitu akan longgar aja protokol kesehatannya. Itu ada tantangan seperti itu atau tidak sih, Prof, yang dialami di lapangan? Kalau kami tujuannya memang dalam membuat model itu arahnya itu kan sebenarnya memberi gambaran umum saja, prediksi yang sifatnya umum. Ke depan itu seperti apa? Betul seperti yang Bu Nuning sampaikan, amat sangat sulit bagi kami atau kita sebagai pemodel untuk melihat the end dari ini sebenarnya secara pasti. Ya, memang prediksi jangka pendek itu yang terbaik kita bisa lakukan. Kalau untuk jangka panjang itu sebenarnya bukan, kalau digunakan bagi beberapa pihak barangkali untuk sifatnya perencanaan saja, Mas, saya kira. Ya, tapi bukan untuk diberikan secara pasti karena apalagi model kami sifatnya data driven, betul-betul kita melihat data seperti apa, gitu. Pergerakannya seperti apa. Tujuannya melihat tren, jadi bukan untuk maksud-maksud yang lain. Iya, kalau dilihat trennya, Prof, apa sejauh ini tadi kalau Bu Nuning mengatakan bahwa belum ada puncaknya, bahkan masih terus menanjak, sama juga ya Prof. Dedi ya? Betul. Jadi saya sampaikan tadi ya perkiraan sementara itu Agustus akhir sementara. Mudah-mudahan lebih cepat gitu kan. Nah, jadi kami tentunya sebagai pemodel dan sangat berharap sekali gitu protokol kesehatan yang disampaikan pemerintah ditaati bersama oleh masyarakat dan membuat mungkin rate penyebaran lokal itu yang saat ini masih terjadi gitu bisa bisa terkendali. Prediksi jadi Agustus itu perkiraan puncaknya gitu ya Prof ya? Perkiraan puncak. Ya.
Ya, perkiraan puncaknya Agustus. Nah, kalau Bu Nuning melihatnya selama prediksi yang awal itu kan sempat ada pergeseran. Dengan kondisi saat ini, apa sih sebenarnya yang harus dijaga agar tadi prediksi ini bisa jadi pegangan, patokan masyarakat untuk, oh ya, saya harusnya tahu puncaknya kapan dan ini akan berakhir kapan pandemi? Baik, jadi pada saat awal pemodelan itu dilakukan dengan model yang sederhana, Ya. itu harapannya bahwa klasternya muncul sebagai satu klaster, gitu ya, Jakarta di satu wilayah, sehingga intervensi yang dilakukan itu bisa menekan atau memutus mata rantai penyebaran hanya di wilayah epicentrum, katakanlah seperti itu. Ya. Nah, karena sekarang sudah menyebar, maka dibutuhkan kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah daerah untuk bekerja sama menekan bagaimana supaya penyebaran lokal ini tidak menjadi masif gitu, tidak memunculkan klaster-klaster baru. Dengan itu tadi, salah satu cara adalah disiplin terhadap protokol kesehatan, tetap waspada dan belum boleh bosan gitu. Jadi harus endurance untuk mempertahankan protokol kesehatan ini. Selain mungkin peningkatan kapasitas tes bila memungkinkan begitu. Oke. Kalau Prof. Dedi melihatnya metode seperti ini untuk memprediksi seperti ini dibandingkan dengan negara-negara lain, apakah di negara lain untuk menangani kondisi pandemi ini sangat membantu prediksinya, terutama untuk membantu pemerintah ataupun tim gugus tugas di masing-masing negara, Prof. Dedi? Ini pertanyaan yang sedikit pelit. Artinya memang saya tidak berfokus kepada negara lain, Mbak, sebenarnya. Saya lebih arahnya memang melihat membantu melihat perkembangan negara kita. Kalau di negara lain ini memang dipakai pemodelan-pemodelan seperti ini, apalagi bagi negara-negara yang memang belum selesai. Jadi saat ini dalam tanda petik negara yang wave pertamanya belum selesai itu masih cukup banyak saya lihat. Mungkin beberapa di antaranya sebut saja Meksiko, kemudian Amerika Serikat sendiri dan seterusnya. Ya, jadi walaupun memang mungkin ada yang sudah selesai first wave dan muncul seperti gelombang kedua, Nasir. Nah, pemodelan-pemodelan yang dilakukan seperti ini memang arahnya adalah untuk membantu berbagai pihak yang membuat perencanaan jangka panjang atau jangka pendek barangkali jika diperlukan. Oke, nah jadi saya kira begitu, Pak. Ya, membantu prediksi jangka pendek maupun jangka panjang. Bu Nuning, sempat waktu pemodelan awal Bu Nuning mengatakan bahwa pemodelan ini bisa dipakai juga untuk hasil yang cukup baik, misalnya saja saat kasus SARS di Hong Kong seperti itu. Nah, kalau efektivitas kita kalau kita lihat di Indonesia berkaca kepada kasus itu seperti apa sih Bu Nuning? Baik, kemarin kan kasus kita sudah melampaui Cina begitu ya. Ya. Tapi kita bisa lihat bahwa di Cina itu mereka menutup borderline negaranya gitu. Jadi diusahakan tidak ada imported case, kemudian penanganannya sangat keras gitu. Sehingga diharapkan penanganan klaster awalnya itu tracingnya, kemudian isolasi dan penanganannya itu segera dilakukan gitu. Sehingga walaupun katakanlah penduduknya juga relatif padat atau besar, tetapi kasusnya bisa ditekan begitu. Berbeda dengan negara kita gitu. Jadi negara kita ini kesulitannya adalah mungkin masih belum aware bahwa di masyarakat bahwa ini adalah penyakit yang sifatnya itu menyebar secara masif begitu. Harapan kita bahwa memang sih 80% itu adalah OTG begitu, dari yang kasus positif begitu ya. Jadi fakta ini dikhawatirkan membuat masyarakat merasa tidak perlu khawatir, padahal jangan sampai kita harus mengalami sendiri, ada keluarga terdekat kita atau ada orang-orang terdekat kita itu menderita penyakit ini kemudian meninggal, karena sudah banyak kasus juga bahwa sehat kemudian tiba-tiba meninggal karena COVID begitu. Jadi bisa jadi kita tidak apa-apa tapi kita menularkan. Jadi yang berat itu adalah resikonya. Kemudian berdasarkan informasi dari medis dan juga ahli epidemiologi bahwa manifestasi penyakit ini meluas begitu. Artinya bahwa dia bisa muncul tidak hanya dari gejala yang standar gitu ya. Jadi bisa datang dengan penyakit lain kemudian dites positif begitu. Jadi
kesadaran ini yang penting. Kita bisa tahu bahwa mungkin saja kalau aturan di masyarakat itu bisa lebih ditegakkan, kemudian kita sendiri gitu masing-masing memberikan contoh, kemudian berusaha untuk itu tadi disiplin, tidak bosan dan terus-menerus menerapkan protokol kesehatan dan jangan bosan untuk kampanye protokol kesehatan ini. Begitu. Aturan atau sanksinya juga harus jelas begitu ya Bu ya? Betul, betul. Kalau ke Prof. Dedi, jadi kalau kita bandingkan misalnya dengan jumlah tes di Cina itu sudah mengetes 90 juta warganya, ada 83.644 kasus infeksi. Sementara Indonesia baru mengetes 697.043 orang dengan 1,2 juta spesimen sudah menemukan 84.882 kasus positif. Ini sudah melampaui. Sebaiknya tesnya diperbanyak atau seperti apa, Prof? Ya, kalau berbicara ideal memang saya kira harapannya demikian. Tetapi dari sisi jumlah spesimen tes, itu sekarang kita sudah di nomor 30 betul. Dan saya kira juga tidak harus kita lihat datanya. Kalau kita melihat data per 1 juta penduduk, saya kira sekarang posisi kita itu ada di sekitar 160. Tapi itu lebih baik, mungkin sudah sangat dekat dengan Jepang, saya kira, data di Jepang. Dan lebih baik sedikit daripada data Taiwan. Jadi sebenarnya kita mau mengacu kemana itu mungkin perlu juga kita tentukan. Artinya dari kalau saya lihat dari data rata-rata tes per 1 juta walaupun jelek, tetapi saya kira juga beberapa negara yang kita tahu persis mungkin negara maju gitu tidak kalah jauh kita. Jadi usulan kami mungkin kalau saya gitu melihat memang pendekatan terbaik adalah menangkap peluang-peluang atau tempat-tempat yang memang ada peluang atau kelompok masyarakat yang memang paling berisiko, seperti misalnya saya kira tenaga kesehatan atau masyarakat yang rawan misalnya di tempat umum seperti di pasar, di mal dan lain-lain mungkin. Itu yang kita tes. Tapi rapid test saja menurut saya. Karena memang kapasitas tes kita mungkin masih seperti sekarang sekitar angkanya 26.000 ya Mbak ya, spesimennya. Nah, idealnya memang ditingkatkan, tetapi tentunya sesuai dengan kondisi negara kita. Meskipun kalau kita bicara soal rapid test, akurasinya dibandingkan dengan swab tidak bisa katakan presisi begitu ya, Prof? Betul. Tetapi kalau istilahnya statistik itu saya mungkin melihat dari bidang statistik saja. Ini seperti purposive sampling, artinya kita hanya melihat atau menyampling yang betul-betul punya peluang besar untuk kena. Dan mungkin salah satu cara yang cepat dan murah tentunya rapid test. Idealnya tentunya PCR kalau memungkinkan, PCR swab. Tetapi jika memang belum memungkinkan, saya kira tools yang kita miliki sekarang adalah seperti itu, Mas. Kalau dari Dr. Nuning untuk mengambil sampel ini ya setidaknya untuk menuju ke akurat ini apa yang mestinya dikejar agar pemerintah juga bisa tahu seperti apa cara menanganinya di bulan-bulan ini? Baiknya sih kalau dari kami biasanya sih PCR ya. Jadi kalau kita lihat laporan WHO yang terbaru kemarin, angka positivity rate, maksudnya kalau makin banyak dites, kemudian yang ditemukan positif makin besar, itu artinya kemungkinan penyebaran penyakitnya masih tinggi begitu. Harapannya kalau seperti yang Mbak Friska tadi katakan, kalau yang dites itu besar, kemudian yang positif kecil, nah itu yang bagus begitu. Jadi positivity rate yang baik itu adalah di bawah 5%. Sementara dari laporan WHO kemarin, Jakarta masih dekat ke 50% dan secara umum di Jawa juga masih di bawah kapasitas tesnya, kemudian positivity rate-nya juga masih tinggi begitu. Jadi memang salah satu cara adalah memperbanyak tes karena dikhawatirkan corona ini sudah menjadi
penyakit endemi. Maksudnya sudah menyebar di seluruh provinsi sehingga penerapannya harus Ya. ketat di daerah masing-masing begitu. Jadi kalau kita bicara soal memaknai angka dari prediksi ini, kita harapkan masyarakat juga bisa lebih disiplin lagi mematuhi protokol kesehatan kalau mau pandemi ini segera berakhir. Terima kasih atas waktunya Prof. Dedi, Profesor Dedi Rosadi, Guru Besar Statistika UGM. Terima kasih juga Dr. Nuning Nuraini, peneliti matematika dan epidemiologi Institut Teknologi Bandung. Terima kasih atas waktunya.